Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala, punya umur. Kita bisa melanjutkan diskusi diskusi fikih kita, masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Kita akan lanjutkan. Kita awali dulu dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mendoakan, mengirimkan Fatihah untuk pengarang kitab Fathul Muin ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wal baitil kiram wa khusus wa hadiyatan ila rohi Syekh Jainuddin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan hal-hal yang sunnah dilakukan ketika azan dan iqamah, baik sebagai muadzin maupun sebagai pendengar atau mustami azan tersebut. Wa ayyubaligha kullun fi jahrin bihi li amrin bihi wa khafduhu bihi fi musalla. Semua muazin disunahkan lebih mengeraskan suaranya sekeras-kerasnya, baik untuk dirinya sendiri sholat sendirian maupun untuk orang banyak. Sebab ada perintah dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau memperagakan bagaimana Bilal untuk azan. Nah, kemudian di sini wa ukita fihi jama'atun wan sorofu. Sunnah memelankan suara azan tadi di musola yang hendak mendirikan berjamaah agar tidak menimbulkan kebimbangan mengenai waktu sholat bagi orang yang berada di luar sholat. Begitu masuk, begitu waktu mereka bubar dari tempatnya. Jadi suara azan disunahkan sekeras-kerasnya, gitu kan. Tapi suara iqamah ya paling tidak terdengar oleh jamaah yang sudah kumpul di situ. Oke. Wa tartiluhu, dan yang berikutnya disunahkan membacanya secara tartil, lafaz-lafaz dalam azan dan iqamah tadi. Tartil itu jelas huruf demi hurufnya. Wa idrajul iqamati, dan mempercepat bacaan iqamah. Nah, kalau iqamah usahakan lebih cepat, jangan lambat atau kecepatannya lebih cepat daripada azan. Sunnah tuh. Wa taskinu ra'i takbirah, dan mensukunkan ra pada lafaz takbir pertama. Allahu Akbar. Jangan dihurufkan, dibunyikan itu. Allahu Akbaru. Tapi Allahu Akbar dibaca sukun. Kadang kan ketika kita qomat kadang suka agak cepat. Jadi saking cepatnya Allahu Akbar kayak nyambung gitu. Padahal sunnahnya ra-nya sukunin aja. Gitu. Wa taskinu ra'i takbiratil ula fa illam yaf'al fal afsah ad-dhammah. Jika tidak bisa, maka yang lebih fasih dengan dhammah ra. Jadi boleh di wasal, ra-nya didomahkan. Allahu Akbar. Tapi afdolnya
yaitu dia apa? Disukunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi agak cepat tapi roknya sukun. Kemudian, wah ini teknisnya. Wa idghamu dali Muhammadin fi ra'i Rasulillah. Kemudian sunnah juga mengidghamkan dal lafad Muhammad pada ra lafad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan Muhammadan Rasulullah. Jadi langsung Muhammadar Rasulullah. Nah di situ ada izgham. Kenapa kalau nggak demikian? Li'anna tarkuhu minal lahnil khafi. Kalau tidak dengan cara demikian termasuk merusak kefasihatan lafaz-lafaz dari adzan dan iqamah tadi. Jadi jadinya jadi samar gitu. Ya. Nah, itu teknisnya tuh. Sudah dapat beberapa poin. Adzan harus keras, iqamah sunnahnya pelan gitu kan. Kemudian agak cepat, kecepatannya melebihi adzan tadi. Kemudian tartil ya. Roknya disukunkan, lafaz Allahu Akbarnya boleh diwasol dengan dibaca domah Allahu Akbar gitu ya. Kemudian disunahkan juga mengidghamkan dalnya lafaz Muhammad dengan roknya lafaz Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar, jangan Muhammadur, nanti salah ini, salah secara nahwinya salah. Kemudian yang berikutnya wayam bagi an-nutqu biha as-shalah. Seyogianya mengucapkan hak lafaz shalah. Hayya 'alas shalah. Jangan dibaca hayya 'alas shalat. Ya. Nah, lalu gimana kalau kita azan tapi belum punya wudhu? Waktu udah masuk nih. Masjid kita belakangan azannya. Ya. Kalau kita wudhu dulu, jedanya terlalu lama tuh. Nah, ini mungkin sering kejadian. Gimana? Sah nggak? Sah nggak iqamah atau apa tadi? Azannya? Wa yukrohani min muhditsin. Makruh azan dan iqamah bagi orang yang berhadas. Sah sah tapi hukumnya makruh. Maka sebaiknya wudhu dulu. Apalagi hadasnya hadas besar. Lupa mandi junub, kemudian tiba-tiba azan subuh. Sejadi kan manusiawi lupa kan. Azan aja dia kan refleks. Mungkin tiap harinya jadi muadzin di situ. Makruh tuh. Terus yang berikutnya wasobiyin. Anak-anak. Nah, anak-anak di sini tentunya patokannya apa? Balik. Tapi buat melatih mereka nggak apa-apa. Cuma makruh. Wafasikin, dan berikutnya orang fasik, orang yang ahli maksiat. Ini juga sama nih. Makruh tuh. Bahkan di sini wala yasihu nasbuhu, dan tidak sah mengangkat orang fasik menjadi muadzin. Nah, jadi buat jadi muadzin aja kategori fasik itu tidak sah. Apalagi jadi imam dan seterusnya. Apa sih fasik itu? Kalau ngomongin fasik luas juga. Ininya indikatornya banyak. Tapi yang pastinya ya kita lihatnya nih orang seringnya maksiat lah gitu. Walaupun mungkin ya kita juga ahli maksiat dalam arti ya sering melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi ini kelihatan banget gitu. Misalkan suka, mohon maaf, mabok, ya, judi, kayak gitu. Yang nampak terang benderang.
Nah, bisa jadi juga situ ya. Kenapa banyak yang kayak gitu? Karena di kita itu gampang melabeli seseorang dengan ustadz, dengan gus, dengan buya. Itu gampang banget tuh. Kalau orang dulu untuk dapat titel itu tuh susah banget. Harus dilihat dulu, teruji dulu konsistensi beliau di masyarakat. Konsistensi ibadahnya, konsistensi ta'limnya, baru dilabeli ustadz atau apa. Kita kan rajin sedikit ke masjid lah, pulang langsung dipanggil. Mana Tan? Tan, taunya murtad. Kirain ustaz aja murtad. Nah, giliran si orang tadi itu melakukan yang tidak sesuai dengan label tadi, maka rame gitu kan. Padahal di masyarakat kita sendiri yang gampang melabeli seseorang seperti itu. Jadi sebelum melabeli seseorang dengan panggilan-panggilan tadi, lihat dulu dia konsisten nggak, bener-bener nggak gitu. Lagi sekarang era sosmed, udah langsung penyebarannya luar biasa. Berarti MUI atau Menteri Agama membuat kayak lisensi buat ustadz, berarti Ada positifnya, ada positifnya. bagus juga. Tapi banyak ditentang, Pak. Nah, kenapa? Karena nanti ada sebagian yang nggak terlisensi itu. Seberapa banyak sih lisensi yang bisa dicetak sama itu kan? Nah, yang menentang itu mungkin lebih kepada kalau di sertifikasi itu keikhlasannya mungkin bisa berubah. Ya, ke keotentikan dia sebagai ustadz, sebagai kiai itu mungkin terganggu untuk sebagian orang. Tapi untuk sebagian lagi ya penting. Tadi tuh untuk menyaring, memfilter masyarakat kita yang gampang mengustadkan, mengkiaikan seseorang gitu. Gitu ya. Nah, ini luar biasa nih. Wala yasihu nasbuhu wa huma afdalu minal imamah. Wah, luar biasa nih. Wa huma afdalu minal imamah. Mengumandangkan azan dan iqamah lebih afdal daripada jadi imam. Kenapa? Karena kalau imam, ya orangnya udah jelas yang mau diajak jamaah udah ada di situ. Tapi kalau jadi muadzin, dia manggil orang untuk sholat. Yang lagi kerja dengar suara dia, oh stop dulu. Ke masjid, kirain mau sholat, ternyata mau ngelongok doang. Balik lagi. ngajak orang, jadi luar biasa pahalanya itu ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Fusilah ayat 33. Biqaulihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tiada orang yang terbaik ucapannya selain orang yang mengajak ke jalan Allah. Salat kan ngajak ke azan, engkau mengajak ke jalan Allah. Ya. Kak, luar biasa tuh. Harusnya berlomba-lomba. Tuh. Kemudian Syaidah Aisyah radhiyallahu anha juga menguatkan dalam salah satu hadis yang dikutip dari Rasulullah SAW yang beliau riwayatkan sama Aisyah ini. Apa hadisnya? Wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha humul muadzinuna wa qila hiya afdalu minhuma. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang yang dimaksud ialah muadzin. Menurut pendapat lain, nah ada kaul yang lain lagi nih. Wa qila hiya afdalu minhuma. Menjadi imam lebih afdal daripada muadzin. Ini ikhtilaf lagi nih. Ya. Ada yang bilang muadzin lebih afdal ketimbang imam, ada yang bilang imam lebih afdal ketimbang muadzin.
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim, liyu'adzin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbaruhum. Hendaklah salah seorang di antara kamu azan untukmu dan orang yang tertua di antara kamu menjadi imam. Wal yu'amman akbarukum. Tua di sini bukan secara usia saja, maksudnya secara keilmuan tentang sholat dia lebih paham gitu kan, tentang menjadi imam dan seterusnya. Salam. Jadi itu ya, ikhtilaf nih. Ada dua kaul, ada dua pendapat. Yang satu bilang al-muadzin lebih lebih afdol, lebih utama, yang lain imam lebih utama. Makanya ditanya dulu mau kemana nih? Orangnya bilang rombongan. Orang Bali kali ya. Itu sih nggak buru-buru tutup yang di depan, mikirin masih ada aja. Dari jam 8 lah nih. Iya benar. Iya. Kasih Bu ya. Iya. Itu ya, beberapa yang makruh, yang utama, yang afdol, yang praktek azannya juga sudah dijelaskan tadi. Lalu kita yang mendengarkan, apakah kita juga dapat kesunahan-kesunahan? Tentu. Wasunna lisami'ihima sima'an yumayyizul hurufa. Orang yang mendengarkan azan dan iqamah disunahkan mendengarkan dengan pendengaran yang dapat membedakan semua hurufnya. Artinya fokus dengerin. Ya, ketika ada orang azan ya kita fokus mendengarkan azan itu. Tapi jangan beranggapan wah azan nih dengerin gitu kan dari masjid ini selesai beda lagi masih dengerin lagi. Nggak sholat dengerin azan doang. Kapan sholatnya? Ya maksudnya apalagi kalau kita dengan adzan ya di tempat yang akan kita salat itu ya disimak sampai kita bisa secara detail mendengarkan perbedaan huruf demi huruf. Beda adzan sayup dicari. Subuh itu. Sunnah ya. Wa illa lam yu'tad bisimaihi kama qala syekhuna akhiran ayyakula walau ghairu mutawaddiin. Nah, apabila enggak sampai kedengaran secara detail huruf per hurufnya, maka tidak dianggap sebagai mustami, sebagai pendengar azan. Sebagaimana penjelasan Syekhuna bahwa ia harus mengikuti ucapan azan tersebut walaupun tidak berwudu. Bahkan kata Syekhuna, pengguru pengarang kitab ini lebih utama lagi adalah kita ngikutin adzan tersebut. Kalau lagi junub gimana? Au junuban. Walaupun lagi junub nggak apa-apa. Au haidon. Walaupun dia sedang haid perempuan, nggak apa-apa. Dengerin adzan. Ikutin kalimat adzannya. Khilafan lisubki fihima. Walaupun berbeda dengan pendapat tersebut yaitu Syekh Subki. Nah, fihima dalam masalah junub dan haid au mustanajisan atau sehabis beristinja. Menurut kaul yang jelas. Tapi kalau menurut Imam Subki mah kalau lagi haid, lagi junub, lagi istinja tahu kan? Lagi cebok, itu nggak boleh kita ngikutin yang lagi azan. Nah dalam kondisi lagi kotor. Itu tuh dalam arti suaranya langsung atau lewat media Pak?
ataupun lewat toa. Kalau sekarang bisa lewat internet gitu, itu bagaimana Pak Toto? Lewat Apakah media. yang dekat dengan suara aslinya atau yang udah via teknologi? Mungkin kalau yang dekat adalah speaker, kalau yang jauhan pakai YouTube mungkin atau live IG gitu Pak. Yang penting pakai, kalau sekarang kan teknologi nggak bisa dihindari gitu ya. Iya, benar. Maka ya yang terdekat ketika toa-toa di masjid sudah berkumandang, kita sunnah ngikutin azan tersebut gitu. Tapi kalau di handphone juga ketika waktunya memang sudah, misalnya kita pasang aplikasi waktu sholat gitu kan, ya nggak sunnah juga, nggak apa-apa ya. Yang penting waktu sholat ada azan, kita sunnah mendengarkan. Bukan berarti rekaman orang sholat kita putar-putar, rekaman orang azan kita putar-putar belum waktunya masuk. Nah itu mungkin Beda. yang berbeda. Iya. Illam yalhana lahnan yughayyiru makna fayati bikulli kalimatin akban firogihi minha hatta fitarji. Pendengar harus mengucapkan semua kalimat itu sesudah muadzin atau orang yang iqamah selesai dari setiap kalimat. Misalkan muadzinnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka mustami juga bilang kalimat yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pelan aja, jangan nyaingin muadzin dari masjid. Rame nanti masjidnya. Pelan aja, yang penting kedengaran sama diri sendiri. Sekalipun dalam tarji bacaan syahadat yang perlahan, walaupun tidak mendengarkan tarji itu, karena mengikuti yang terdengar. Apabila seorang mendengar sebagian kalimat adzan, maka ia harus menjawab bagian itu serta kalimat yang tidak terdengar. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqumu tsumma shallu alayya." Idza sami'tumul muadzin, apabila kamu mendengar bacaan azan, orang yang lagi adzan, faqulu misla ma yaqulu, bacalah seperti bacaannya, tsumma shallu, jangan dipotong sampai sini nih hadisnya. Kalau dipotong sampai sini udah selesai sampai ngikutin azan doang, nggak ada solunya. Kemudian membaca sholawat kepadaku bisa juga diartikan langsung mengerjakan sholat. Gitu. Tsumma shollu alayya. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW kepadaku. Innal mar'ata, sungguhnya perempuan, idza ajabatil azan, apabila menjawab azan, wal awil iqamah atau iqamah, kana laha bikulli harfin alfa alfi darajatin, maka pahala setiap huruf baginya ialah 1.000.000 derajat. Masya Allah. Itu buat perempuan tuh. Laki-laki, walir rijali di'fu dzalik, dan bagi laki-laki 2 kali lipat darinya. Masya Allah. 2 juta. 2 juta derajat. Tiapun min zalik. Luar biasa. Riwayat Imam Tabrani. Tuh ya. Jadi kita walaupun nggak punya wudhu, dengar azan, udah ikutin pendapat imam yang pertama aja tuh. Sunnah. Tapi kalau kata Imam Subki di sini, beliau tadi melarang orang yang punya junub, kemudian orang yang haid, yang lagi istinja, karena patokannya wa karihtu an adzkurallaha ta'ala illa ala tuhrin. Berpatokan kepada firman Allah pada hadis Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, karihtu, aku tidak suka, an adzkurallaha ta'ala,
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa ala tuhrin, kecuali dalam keadaan suci dari hadas. Masih banyak ini. Walau tarattabal muadzinuna ajabakulla. Apabila bacaan muadzin itu berturut-turut, jawablah semuanya. Walau ba'da sholati, walaupun sudah sholat. Wa yukrahu tarku ijabatil awal, makruh tidak menjawab muadzin yang pertama. Jadi azannya 2 kali nih, kayak di sholat apa? Sholat Jumat ya. Jawab aja semuanya, nggak apa-apa. Nah, kalau posisinya kita lagi tadarus, gitu kan? Tiba-tiba ada waktu sholat, ada orang azan, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini. Wa yaqta'ul ijabatil qira'ata wa dzikra wa du'a wa tukrahu limujami'in. Apabila seorang sedang membaca Al-Qur'an atau lagi zikir, kemudian mendengar suara azan, ia harus menghentikan qiraat zikirnya atau doanya di ini dulu, ditunda dulu, diseling dulu. Nah, luar biasa ya. Ada lagi nih. Ketawa dulu. Kalau lagi jima, lagi hubungan suami istri, tiba-tiba dengar suara azan. Gimana tuh? Wa tukrahu limujami'in wa qadi hajatin bal yujibani ba'dal firaj. Tenang, ada solusinya. Orang yang sedang jima, hubungan suami istri, atau qada hajat, nih hajat apa? Makruh menjawab azan, tetapi ia harus menjawabnya sudah selesai dari perbuatan tersebut. Makruh tuh kalau dijawab. Kita lagi jima dengan suara azan subuh, kita jawabin, makruh tuh. Jangan, sebaiknya ya. Berhenti dulu lah. Nanti aja azannya. Nanti aja jawabnya setelah selesai jimanya. Tidur. Lupa. Atau kita lagi sholat. Kita lagi sholat gitu kan. Ada suara orang azan. Gimana tuh? Sini dilanjutkan. Kamu sholli in qarubal faslu laliman bihamamin. Waman badanuhu ma'ada famuhu najasun. Demikian pula orang yang sedang sholat, kalau jaraknya masih dekat, tidak disunahkan menjawab. Jadi kalau lagi sholat, ada orang azan, jangan disautin. Lanjut aja sholat. Lanjut aja sholatnya. Atau kita lagi di kamar kecil, kamar mandi. Nah, itu juga makruh tuh. Tidak boleh di sini. Jawab dalam hati itu nggak boleh, Ustaz. Nah, Karena faktor kebiasaan mendengar kan misalkan kadang-kadang kita menyesuaikan biasanya. tergantung. Kalau lagi BAB jangan lah. Kalau lagi mandi mungkin masih Tetap nggak boleh kalaupun dalam hati ya. iya kalau lagi BAB. Kalau lagi mandi mungkin ya udah selesai, maksudnya nggak ada benda-benda najis di situ, terutama kotoran kita, apa tapi dalam hati. Kurang kita kamar mandi nyanyi sejam habis. Tagihannya gede. Sejam.
Orang yang berada di dalam kakus dan orang yang badannya bernajis pada selain mulutnya tidak makruh menjawab adzan walaupun ia mendapatkan air untuk membersihkannya. Intinya kalau lagi di kamar mandi ya jangan sampai terucap lah kata-kata apa namanya zikir, doa dan seterusnya itu. Nah, tadi kan di awal disunahkan kita mengikuti suara azan kan? Ketika lafaznya Allahu Akbar, di kitab juga seperti itu. Kecuali illa fi hayya alati. Kecuali ketika muadzin bilang hayya alas shalah dan hayya alal falah. Jadi hayya alal dua tuh di sini. Terus gimana jawabnya? Fayu haukila al mujibu ayakulu fiha la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, pas muadzin bilang hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, jawabnya jangan kalimat itu juga, tapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ay la tahullu an ma'siyatin illa bihi wala quwatan ala ta'atih illa bi muniyatihi. Sadaqta roberta. Nah. Di sini ada pertanyaan? Lumayan banyak juga nih, sampai berapa poin? 20 lebih tentang adzan. Kalau dengar azan sama iqomah terus kita nggak jawab, dengerin cuek atau apa gitu Pak, itu nanti apakah ada ini nggak kayak mungkin besok di jauh isap diapain gitu? Sini kan tadi itu kategorinya apa? Sunnah ya, sunnah. Maka ya sayang aja nggak dapat pahala sunnahnya gitu. Kalau keterangan nanti di akhiratnya nggak digimanain, Allah alam, saya juga belum pernah dengar, belum pernah baca. Mungkin ada dari referensi yang lain seperti itu. Kalau dulu saya pas waktu kecil ngaji ke Ustadz itu tuh, kalau kamu dengar azan atau iqomah nggak jawab itu nanti hati kamu jadi keras, susah diatur gitu loh. Apakah itu nakut-nakutin atau bisa jadi juga pertanda kan kita dengar panggilannya aja kita nggak ngeh gitu kan, nggak jawab, apalagi mau sholatnya gitu. Dengan azannya aja kita nggak respon, boro-boro mau sholatnya gitu. Kadang kan di kita kan ada kan budaya tuh kalau lagi rapat lagi apa ketika azan tuh rehat dulu sejenak dengerin azan, habis itu lanjut lagi. Maksudnya rehat itu acaranya rehat dulu, sholat dan dengerin azan doang. Jadi kita enggak, kita sebentar azan doang lanjut lagi sampai berjam-jam. Itu mungkin yang sedikit salah kaprahnya di situ. Kecuali mungkin acaranya nanggung tinggal 5 menit itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau masih lama ya istirahat dulu sholat. Jangan itu azan asar gitu ya. Iya. Meeting jam 2, jam 3 belum kelar udah azan. Iya. Kalau meetingnya sekitar jam 3 lewat 5 menit atau apa sih nggak masalah. Ini meetingnya sampai jam 5. Lebih baik istirahat dulu. Sampai di sini cukup? Saya udah ngantuk juga nih. Udah cukup ya? Nah, itu poin-poin tentang adzan dan kesunahan-kesunahannya, mudah-mudahan menambah referensi kita untuk lebih peka terhadap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat 5 waktunya.
wa yusaddiqu ay yaqulu sadaqta. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.